Wow, kabar gembira juara Eropa League 2025-2026 akan datang ke Indonesia menantang Indonesia All Stars. Siapa lagi kalau bukan Aston Villa? Ini akan menjadi satu tontonan yang menarik tentunya ya. Di mana Aston Villa juga kita harapkan akan membawa pemain-pemain mereka yang sedang berlaga di Piala Dunia ini. Ya, ada 10 pemain Aston Villa yang bermain di Piala Dunia. Kemudian ada juga rencananya mereka membawa trofi juara Eropanya. Waduh, ini keren sekali ya. Dan sementara itu All Stars akan menjadi wakil terbaik sepak bola nasional dan siapa-siapa saja mereka yang akan mengisi skuad Indonesia All Star. Dan tentunya sobat-sobat, di sini akan kita ulas, kita bahas sedikit seperti apa kira-kira kedatangan Aston Villa ke Jakarta nantinya. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobatku. Ayo kita mulai. Wow, Agustus ya, 1 Agustus nanti. Tentu saja ini akan menjadi hari yang ditunggu-tunggu, khususnya bagi fans Aston Villa yang ada di Indonesia ataupun di Asia Tenggara. Karena mereka tentu saja bisa akan melihat lebih dekat ya bintang-bintang sepak bola idola mereka yang ada di Aston Villa. Kalau tahun-tahun terakhir ya publik Indonesia disuguhi kedatangan sejumlah klub besar Eropa ya, tapi di musim panas nanti di musim 2026 bulan Agustus sesuatu yang berbeda akan datang. Bukan sekedar klub Premier League, tapi juga ini adalah juara Eropa, Big Four English Premier League dan tentunya peserta Liga Champions di musim 2026-2027. 1 Agustus, catat brother, catat 1 Agustus Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi saksi pertemuan antara Aston Villa menghadapi Indonesia All Star. Ini memang apa ya, pramusim ya, biasalah klub-klub Eropa kalau akan memasuki musim baru mereka akan melakukan pertandingan-pertandingan pramusim. Biasanya ada juga ke Asia, ke Amerika gitu ya. Sekaligus menguji coba skuad baru mereka ataupun pemain-pemain barunya. Dan tentunya juga untuk menyapa para penggemarnya yang ada di berbagai belahan dunia. Kita tahu bahwa Aston Villa ini adalah klub yang bersejarah ya. Dan bukan klub ecek-ecek, bukan klub kaleng-kaleng. Karena Aston Villa ini pernah juara Liga Inggris 7 kali. Juara FA Cup 7 kali juga. Juara League Cup 5 kali, pernah juga juara Champions tapi era lama ya tahun 82, juara UEFA Super Cup tahun 82 dan yang terbaru mereka juara Europa League 2025-2026. Dan pasukan Unai Emery ini ya, kita tahu bahwa memang kalau Unai Emery ini pelatih yang spesialis kompetisi Eropa ya. Udah banyak sekali dia membawa perubahan di Aston Villa. Dan kita tahu bahwa Unai Emery tentu juga akan sangat serius menyiapkan skuadnya menghadapi musim kompetisi yang lebih ketat lagi nantinya di English Premier League dan juga menghadapi lawan-lawannya yang akan bermain di Champions League. Dan memang 2025-2026 itu menjadi bukti kebangkitan klub Aston Villa ini. Dan bayangkan di skuad Aston Villa ya, ada 10 pemain yang saat ini bermain di Piala Dunia. Yang sekarang lagi main di Piala Dunia ada 10. Mulai dari Emilio Martinez ya, yang membela Argentina. Lucas Digne, Prancis. Henry Konsa, Inggris. Oli Watkins, Inggris. Morgan Rogers, Inggris. John McGinn, Skotlandia. Yuri Tillmans, Belgia. Amado Onana, Belgia. Victor Lindelof, Swedia, dan juga Evan Gusen, Pantai Gading. 10 sobat. Jadi ini kan kesempatan ini bagi siapapun pemain-pemain yang akan dipilih mengisi skuad Indonesia All Star. Dia akan naik kelas ini menghadapi pemain-pemain Aston Villa yang bermain di Piala Dunia. Jadi kalaupun tidak semua dari 10 itu diturunkan, tapi udah pasti kualitas Aston Villa tetap masih berada di level rata-rata klub Asia. Pertanyaan kita sekarang begini, kenapa Aston Villa pilih Indonesia? Ya, kenapa dari sekian banyaknya negara-negara Asia atau Asia Tenggara, kenapa pilih Indonesia? Kalau kata promotor mereka, Sound Rhythm, Indonesia ini dipilih karena memiliki basis penggemar
Premier League yang sangat besar. Premier League ya, dicatat dulu ya. Walaupun memang ada komunitas supporter resmi Aston Villa di sini, namanya Villans Indonesia. Dan ini sudah diakui loh secara resmi supporter ini sejak tahun 2014. Jadi memang pihak Aston Villa juga melakukan inspeksi langsung ya terhadap Stadion GBK sebelum memastikan tur ini, dan mereka juga sangat senang dengan kualitas dan kemegahan Stadion GBK. Dan sangat positif tentunya informasi ini akan mereka bawa ke Inggris. Dan bahkan tim inspeksi Aston Villa bilang bahwa kualitas rumput GBK sebagai salah satu yang terbaik di Asia. Dan ini berarti menjadi satu modal bagi Indonesia, kepercayaan klub besar Premier League Inggris untuk bertanding di Indonesia. Kalau format pertandingannya sebenarnya persahabatan internasional ya, friendly match. Ini akan berlangsung hari Sabtu tanggal 1 Agustus. Venue-nya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan kalau tidak salah pertandingannya dimulai pukul 19.00. Nah, sebagai pertandingan pramusim tentu saja pelatih nanti akan banyak melakukan rotasi pemain. Karena kita tahu sendiri bahwa jadwal Aston Villa setelah bertanding di Indonesia 2 minggu kemudian atau tepatnya tanggal 13 Agustus, Aston Villa akan menghadapi juara Champions yaitu Paris Saint-Germain ya di ajang UEFA Super Cup, karena kan memang biasa juara champion lawan juara Europa League. Nah, tentu saja mereka akan bawa skuadnya yang sangat kompetitif untuk bertanding di Indonesia dan juga nantinya ke UEFA Super Cup. Nah, kalau Indonesia siapa saja yang akan menjadi pemain-pemainnya? Secara nama memang belum ada yang resmi ya, tapi dari sisi unsurnya lah. Pertama pemain terbaik Liga 1 lah ya, karena akan diambil. Kemudian pemain-pemain mudanya juga dan juga beberapa pemain asing terbaik. Selain ini tentu ada dipanggil juga pemain tim nasional Indonesia. Apakah tim nasional Indonesianya yang diaspora ataukah tim nasional Indonesianya yang juga pemain bermain di Liga Indonesia? Tentu akan ada diskusi yang lebih lanjut terhadap siapa-siapa saja nama-nama pemain yang akan membela Indonesia All Star. Tapi paling tidak jika mayoritas pemain timnas Indonesia yang tampil, maka laga ini akan menjadi simulasi yang ideal menghadapi lawan-lawan level Piala Dunia. Nah, sekarang untuk harga tiket. Kalau berdasarkan informasi, harga tiketnya akan dibuka tanggal 27 Juni. Catat sobat. Berarti dari video ini diupload tanggal 22, maka ada 5 hari lagi menuju pembelian tiket. Dan akan dibuka sejak pukul 10.00 WIB ya. Kategorinya ada VVIP, harganya 2.250.000, VIP A, VIP B 1.500.000, kategori 1A, 1B 1.200.000, kategori 2A dan 2B 750, dan kategori 3 seharga 350.000. Itu belum termasuk biaya pajak ya, biaya platform, biaya administrasi. Jadi ya sesuaikanlah kemampuan kalian dengan harga tiketnya. Yang pasti ini bukan hanya sekedar pertandingan biasa, tapi selama berada di Jakarta, Aston Villa juga informasinya akan menjalani beberapa agenda resmi. Ada konferensi pers sudah pasti, open training, meet and greet pemain, coaching klinik, program pengembangan sepak bola, kegiatan komunitas, aktivasi sponsor, program CSR ya, dan juga aktivitas media. Bahkan ada juga informasi yang kita tunggu-tunggu, rencananya Aston Villa akan membawa trofi UEFA Europa League yang baru mereka menangkan musim lalu. Jadi mau dibawa nih, mau dipertontonkan, mau ditunjukkan. Tentu ini menjadi kesempatan langka ya bagi fans Indonesia untuk melihat langsung trofi Eropa dari dekat. Karena bagaimanapun Indonesia tidak akan pernah ikut di kejuaraan Eropa ini sobatku. Tidak akan pernah ini. Berat ya. Tidak akan pernah malah. Terus apa manfaatnya bagi pemain Indonesia? Walah, udah pasti banyak sekali lah ya. Khususnya bagi pemain-pemain yang akan tergabung nanti di Indonesia All Star. Ini bukan sekedar hiburan atau laga eksebisi. Ini serius ya. Jadi serius yang pertama untuk mengukur level sesungguhnya. Seperti apa pemain-pemain Indonesia bila langsung berhadapan dengan tim elit Eropa ya, kualitas tekniknya bagaimana, fisiknya bagaimana, tempo permainannya, dan seperti apa pemain-pemain Eropa level
dalam mengambil keputusan ketika bertanding di lapangan. Yang kedua, udah pasti belajar taktik modern. Kita tahu bahwa Aston Villa dikenal sebagai salah satu tim dengan organisasi pertahanan terbaik di Premier League, ya. Big Four. Kemudian ada ajang unjuk kemampuan. Sudah pasti juga lah pemain-pemain ini, ya. Mana tahu dilirik Unai Emery, ya kan, pelatihnya ini bagus juga nih, boleh juga nih, ya kan. Dan satu lagi, mengasah pengalaman mental bertanding. Bayangkan striker kita atau gelandang-gelandang kita melakukan tendangan shot on goal ke gawang Emiliano Martinez. Syukur-syukur ada gol, bisa cetak gol. Itu cerita yang tidak akan habis-habisnya, ya kan, sampai anak cucu, ya. Sobat-sobat, itu dia informasi ataupun ulasan Papa Tola dengan adanya kedatangan Aston Villa nantinya akan bertanding di Jakarta. Dan kalau nanti peluit pertama dibunyikan di GBK, maka ini akan menjadi satu sejarah. Aston Villa datang sebagai juara Europa League, membawa deretan pemain-pemain Piala Dunia 2026 dan membawa standar sepak bola Premier League ke Jakarta. Dan bagi pemain-pemain yang tergabung di Indonesia All Stars, ini kesempatan untuk menunjukkan kualitas yang terus berkembang dan mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Terima kasih sobat-sobatku. Ayo ramaikan, kalau memang ada waktu, kesempatan dan rezeki, silakan langsung nonton di GBK. Terima kasih sobat. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.